Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Barzawi di channel Bars Roza 30. Yo gengs, apa kabar? Alhamdulillah semuanya pasti baik, ya kan? Ya, oke. Saya tuh mau tanya ke kalian nih. Kayaknya kamera aku kurang mendukung deh. Udah apa sih ngapain kepindah? Oke, saya tuh mau tanya ke kalian ya. Pernah nggak kalian dengar cerita perbedaan kita cara cari ilmu zaman dulu sama zaman kita nih? Beda nggak sih? Karena gini nih, kalau kita yang zaman sekarang kan mudah kali nih, boarding school di mana-mana ada gitu kan, terus sekolah-sekolah apapun yang kita inginkan, mau kita jadi petani, mau jadi nelayan, ada sekolahnya gitu bro, ya kan, ada sekolahnya tempat kita belajar, ambil teori, terus bisa praktek ke situ, baru kita bawa pulang ke tempat kita, baru kita buka usaha gitu. Itu udah ada nih. Kalau zaman sekarang ya mudah kali untuk kita cari ini. Beda kalau zaman dulu nih. Kalau zaman dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku ingat satu cerita di dalam hadis Arba'in yang kedua. Kalian kalau tahu kitab Arba'in An-Nawawi, buka aja yang matanya hadis kedua. Di situ ada menjelaskan tentang ketika sahabat dan Rasulullah lagi duduk bareng gitu, ya kan? Lagi duduk-duduk. Terus datang seorang laki-laki yang baju putih, ya kan? Terus rambut hitam. Kalau jalan beliau nggak ada bekas kayak kita. Kalau kita kan kalau jalan pasti ada cap jalan kita, bekas daripada jalan, ya kan. Kalau ini beliau yang anak muda nih nggak ada bekasnya. Dia jalan terus menghampiri Rasulullah, langsung duduk deket nih sama Rasulullah. Sedekatnya ini lutut Rasulullah dan lutut anak muda itu gini, dempet gitu. Segitu dekatnya. Dan kemudian tangan anak muda ini diletakkan ke kedua paha Rasulullah. Lalu dengan tanpa basa-basi yang panjang kayak kita, anak muda ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan akan aku tentang Islam." Maksudnya gini, jelaskan kepadaku bagaimana Islam gitu kan. Ya Rasulullah, tanpa jeda waktu yang harus diarungi dengan basa-basi, Rasulullah menjawab kalau bahwasanya Islam itu harus bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Tuh. Dan juga harus bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu harus mendirikan sholat gitu. Terus yang ketiga, harus mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, harus puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, harus naik haji. Wajib ya. Wajib yang tadi itu semua wajib, masuk harus itu wajib. Harus naik haji bagi siapapun yang mampu gitu, yang ada kemampuan berjalan, ada kemampuan di dalam jalan, ada kemampuan di tenaga. Di kitab fiqh boleh ditengok ada 7 syarat kalau nggak salah, 7 syarat untuk bisa naik haji gitu. Kemudian anak muda ini setelah Rasulullah menjawab pertanyaan yang ditanya tadi, anak muda ini bilang gini, "Kamu benar, kau benar." Anak muda ini bilang ke Rasulullah, "Kamu benar gitu, engkau benar ya Rasulullah." Jadi sahabat heran, ya kan, termasuk Sayyidina Umar nih, beliau heran, loh, ini orang dia yang nanya, kok dia yang membenarkan gitu. Karena gini, setiap orang yang bertanya pasti nggak tahu, ya nggak sih? Kayak misalnya kita mau jalan, ya kan, tiba-tiba jumpa satu simpang, kita tuh pasti bimbang nih kemana, ke arah mana gitu. Pas kita jumpa sama orang kita tanya, "Assalamualaikum Pak, numpang nanya, jadi arah ke Kota Fajar tuh kemana gitu ya?" Dia bilang, "Oh lurus sebelah kiri deh," katanya. "Oh ya makasih ya." Nggak ada bilang, "Iya ya, Anda benar." Berarti kalau kita bilang dia benar, kita udah tahu, ya kan? Ya gak sih? Masuk paham logika kalian? Paham dong. Oke, nggak hanya sampai situ nih. Anak muda ini langsung mengajukan pertanyaan yang kedua. "Wahai Rasulullah, kabarkan akan aku tentang iman." Gitu. Tadi Islam, sekarang iman. Dia bilang, "Rasulullah, berikan kepadaku pengertian iman," maksudnya gitu kan. Ya Rasulullah menjawab gitu kan, iman itu adalah kita harus mengimani ataupun percaya ataupun meyakini
akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, tu'minullah gitu kan, kita beriman kepada Allah, dan kemudian kepada malaikat-malaikatnya Allah, dan kepada rasul-rasulnya Allah, dan kepada kitab-kitabnya Allah, dan kepada nanti hari kiamat gitu kan, dan kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwasanya iman itu ada 6 pangkalnya, 6 unsurnya, 6 polanya gitu. Kita harus imani Allah, harus imani malaikatnya Allah, ya kan? Harus imani rasul-rasulnya Allah, harus imani kitab-kitabnya Allah, harus imani juga kepada hari kiamat gitu. Harus imani juga kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Gitu kan, itu pastinya diciptakan kepada kita. Nah kan itu poin-poinnya nih. Kalau penjelasannya kan panjang lagi nih. Kita mengimani kepada Allah bagaimana, kita harus menuruti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangnya gitu. Harus mengimani kepada malaikat bagaimana, kepada rasulnya bagaimana, kepada kitabnya dan seterusnya bagaimana. Dan kemudian anak muda ini nggak hanya sampai situ nih, dia nanya lagi, nanya mulu, ya kan, nanya lagi, ya Rasulullah, kabarkan akan aku tentang ihsan. Tadi Islam, iman. Yang ketiga ihsan. Kayak gak puas-puas sama ini ya. Islam, iman, ihsan. Keren. Habis itu kan, kabarkan akan aku tentang ihsan. Berikan pengertian ihsan kepadaku. Kata anak muda itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah sebagaimana engkau beribadah kepada Allah. Gitu ya. Sebagaimana engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau yang beribadah itu yara gitu, melihat akan Allah. Niscaya Allah akan melihatmu. Begitu kira-kira. Untuk pengertian lebih lanjut dan penjelasan lebih lanjut, bila kalian kurang paham dengan penjelasan saya, boleh deh tengok di hadis arba'in yang saya bilang tadi, hadis kedua. Saya ngambilnya di situ. Oke. Dan kemudian anak muda itu nggak hanya sampai situ nih, nggak berhenti sampai situ. Nah, tahu pertanyaan apa selanjutnya? Ini kalimat yang dijawab oleh Rasulullah nanti banyak kali dah dipakai oleh zaman sekarang. Ya, ternyata ini asalnya. Apa coba? Misalnya, ya Rasulullah, kabarkan akan aku tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat ditanya kepada Rasulullah nih. Ya kan? Pandang hari kiamat, bagaimana hari kiamat, seperti apa, ditanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah menjawab. Tahu apa jawabannya? Bukankah orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang menjawab? Keren. Aku nih berpikir kalau Rasulullah itu, ya kan, nggak akan menjawab seperti itu, karena itu menurut aku nyolot gitu ya, nyolot, jawaban nyolot. Misalnya kayak nanya gini ya, bang, boleh numpang nanya nih? Boleh. Rumah si Cik Abral mana ya? Lu kok lu nanya ke gua? Bukannya lu yang nanya, lu yang harus lebih tahu ya? Kan kayak anak nih kita nanya, tadi katanya boleh lah, sekarang kok malah gini-gini. Kayak nyolot gitu kan. Tapi itulah, ternyata tidak semua yang saya pikirkan nyolot itu dalam kategori nyolot. Berarti saya salah berpikir selama ini, ya kan nggak mungkin Rasulullah yang salah. Habis itu udah dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Beda sama orang zaman sekarang ya, nggak ada berkecil hati. Kalau orang zaman dulu maksudnya hatinya tuh iman, nggak kayak sekarang baper. ITE sedikit udah lapor, ditegur salah, ya kan, dibilang Pak ini salah, nggak boleh koruptor, ini uang rakyat, ini bansos, ini nggak boleh. Anda mengkritik saya, itu adalah hukum yang menjatuhkan apa namanya martabat saya gitu. Saya kesentuh, tersinggung, penjara kan. Beda kan ini negara nih, ya kan aduh ini udah mencekok ke situ pula ya. Pokoknya kayak gitulah, beda kali. Kalau astagfirullah kok beda lagi. Intinya gini, kalau kita nggak boleh mengkritik terlebih, melebih-lebih kali itu nggak boleh. Nanti kena masuk sel, ya kan, masuk penjara gitu. Terus gini nih, kalau di kita nih boleh dibilang kayak gini deh, orang rakyat Indonesia persis 70%-nya kayak lalat, susah ngasih tahu kalau itu tai. Iya. Karena orang gini nih, orang kalau berilmu, kalau dikasih tahu nasihat, nggak boleh, pasti dia tuh, ya ini nggak boleh, besok saya harus berubah. Beda nih sama kita, nggak boleh, lu tahu apa tentang hidup gua? Kok bilang nggak boleh? Emang lu siapa? Lu mak gua, lu kasih makan gua. Balas lah komen. Sampai nanti kalau nggak sanggup lagi dibilang, lu jelek, nggak usah kayak gitu. Fisik kayak gitu pun ngaca baru komen.
brutal, serangan brutal tuh bro. Gak boleh itu ya, kalian semua yang ada di luar sana yang lagi nonton video saya maupun yang nonton video aku aja, yang nonton video saya, tolong jangan kayak gitu ya kan. Kita tuh kalau udah udah dikasih saran, dikasih kritik, dikasih nasihat, dengerin aja setidaknya ya kan? Dengan tidak kalian menjawab, pendengaran kalian tuh jelas dan otak kalian nge-save apa yang dikritik. Ini enggak, nanti lagi dikritik kalian menjawab, kapan kritik itu masuk ke kepala. Makanya kalian tuh nggak pernah baik. Otak di sini didengkul, kapan mau baik? Nanti menjabat jadi DPR, menjabat jadi ini, jabat jadi itu, jadi wakil rakyat. Yang dulu pas kecilnya, pas jadi nasihat, otak didengkul. Pas udah gede, jadi DPR. Makanya koruptor, tahu dipelihara. Aduh, nggak boleh itu. Maka dari kecil tuh di otak di sini wazak sih firmakan. Udah ada panjang pula cerita. Dan yang terakhir nih, yang terakhir, bro, ternyata setelah saya tengok durasi video dan setelah saya edit, panjang kali dah video nih. Serius, kita lanjut part 2 ya. Ya, nggak apa ya. Still. Oke, assalamualaikum dulu sampai nih. Nanti assalamualaikum lagi. Dadah.